Guys, kalian setuju nggak sih kalau brondong itu ya cuma bikin kantong bolong? Hah? Kalau gue sih tergantung brondongnya karena sahabat gue Luna Maya brondongnya ternyata. Oh kalau itu kerja bareng ya? Kerja bareng justru, kerja bareng ya? kerja bareng. Kalau itu mah Luna Maya gitu. hoki deh kayaknya dapat brondong yang cakep, bertanggung jawab, kerja, pintar cari duit. Iya betul. Tapi rata-rata nggak semua orang seberuntung Luna nih. Iya tapi kenapa ya setiap apalagi kalau kontennya itu adalah perempuan. Perempuan dapat brondong atau pacaran deket sama brondong, ya kan pasti aja gitu ya, pasti orang tuh udah menilainya wah ini pasti dipelorotin sama si Diporotin. Iya betul. Kayak yang belakangan rame, bentar lagi juga pasti udah diundang belum ke acara lo? Udah. Oh udah kan ya udah pas. Anissa Bahar. Sah kalau lo viral kalau udah diundang ke acaranya sekarang. Lo berarti udah ketemu brondongnya nih? Udah. Beberapa kali, cakep. Gue cerita dulu boleh ya? Gue ceritain, kan gue syuting sama anaknya Anissa. Hah? Si siapa namanya sayang? Juwita. Juwita Bahar ke syuting kan. Dulunya dia gak setuju loh? Gak setuju dulunya, bener. Jadi Juwita itu, kalau kata Juwita ya, Juwita itu kadang-kadang kalau ngelihat si Mbak Anissa tuh ngasih makan, nyuapin brondongnya. Maaf, Juwita manggil mamanya Mbak. Enggak dong. Kalau Mbak Anita? Gue manggilnya Mbak Anissa. Oh, ya, okay. Nyuapin brondongnya, tiap makan harus disuapin. Menurut Juwita. Enggak kayaknya itu berlebihan. Iya, anak yang ngomong nyuapinnya sampai lari-lari kayak nyuapin bocil. Masa? Juwita Bahar di tempat gue, kan abis syuting Sahabat Cantik kan gue tarik buat podcast gue. Itu kayaknya brondong tetangga kali lagi mampir ke rumahnya. Jadi karena anak ini tuh umurnya jauh, tiap makan tuh harus disuapin kadang-kadang. Enggak deh, kayaknya gak percaya. Orang akan telepon ngomong sama Mbak Anissa. Gue bilang, Mbak ngapain kalau makan brondongnya harus suapin sih Mbak? Abis dia tuh susah makan, kalau gak disuapin aku tuh kayaknya gak mau makan, kalau sama aku tuh lahap. Aura-aura mama sama anak ya say. Itu mah bukan aura mama, berarti beruntung banget itu brondong dapat Anissa Bahar, dapat ibu, dapat ayah, dapat suster, dapat donatur. Karena kan Mbak Anissa tuh apa-apa berbagi orangnya. Iya betul. Di luar sana banyak yang dekat sama yang umurnya berbeda jauh. Karena umur berbeda jauh pasti dia udah mulai kerja duluan. Iya. Pasti kan uang lu udah lebih banyak dong. Lah biasanya kan gitu. baru mulai kerja, baru belajar kerja. Betul. Jangankan kerja, langunya aja masih harus disuapin. Iya. Anissa Bahar itu katanya kenalannya dari gym kan? Nah itu makanya apalagi Anissa Bahar kalau makin lama makin bagus banget badannya dan semakin kurus. Masa? Iya dia seneng banget nge-gym. Makanya ketemu sama sosok pria brondong ini di gym lagi ngangkat beban dia wow gitu. I like it. Wow. Ngangkat beban apa kira-kira di gym bunyinya begitu saudara-saudara. Iya gitu nih kita spill aja di ini videonya. Aku tuh mau marah dengan isu ini ya. Karena kenapa? Aku tuh kenal dia baru 2 tahun lebih. Baru 2 tahun lebih kenal. Kenalnya pun kita kenal waktu itu di tempat nge-gym. Aku lagi nge-gym, dia lagi nge-gym ceritanya. Di Tegal. Di Jakarta. Berarti bukan anak asuh ya? Bukan sama sekali. Kalau anak asuh itu kita nangkepnya apa ya? Anak asuh itu anak yang anak angkat ya, anak yang kita rawat kan? Enggak sama sekali. Ini tuh bukannya bujangan, ini tuh duda anak 3. Aku mikirin dia kan juga punya masa depan, dia juga punya keluarga, dia juga punya anak, dia juga orang baik. Yang benar-benar harus aku jaga, dia juga punya karir gitu loh. Dia bukan orang yang numpang hidup sama aku, enggak sama sekali. Dia sudah terbentuk, emang udah syuting iklan, syuting sinetron, stripping. Banyak kerjaan dia gitu loh. Jadi orang tuh ngomonginnya jahat banget. Dibilang dia cowok nggak bermodal, mau dan lain-lain. Dan itu aku sangat sedih sekali gitu. Ya aku ngerasain juga sih. Iya. Tapi aku kalau ada orang yang komen aku iya betul. Lah gimana lu? Modal komitmen dan doa. Asik. Netizen pun berkomentar, aduh laki-laki mau numpang hidup aja ini. Terus ada juga yang bilang maaf ya kalau masih pacar emang seperti itu pada umumnya. Ntar kalau menikah juga beda sayang. Tapi menurut gue ya Bo, namanya juga netizen. Serah deh ya, ada yang berkomentar A, berkomentar B. Namanya juga netizen itu kan pengennya segala sesuatu tuh harus sesuai dengan keinginan mereka. Yang penting Mbak Anissa happy, brondongnya happy, badan makin bagus, ya udah sih ya. Tapi kan? lo ingat Wulan Guritno nggak? Gagal kan sama Sabda. brondong sama Sabda. Padahal Sabdanya cakep ya
ya sama mereka ya, mereka berdua. Iya. Udah nikah Sabda? Sekarang kita punya video yang akan kita spill. Ini pembahasan mengenai mengapa wanita dewasa tampak jauh lebih menarik untuk Seperti Anissa Bahar dan juga Edwin. Ya karena treatmentnya dia tuh bagus banget. Terus ngasih semangat, support aku dalam segala hal gitu-gitu. Itu bagus banget yang dulu nggak aku dapetin gitu Bang. Yang makanya sekarang kadang mikir, oh mungkin ini memang yang terbaik. Sekarang aku pikir, sekarang mau apa sih yang mau dicari, mau cari apa lagi gitu kan. Aku sama dia satu frekuensi banget. Jadi aku bisa jadi ibu dia, bisa jadi kakak dia, bisa jadi pasangan dia gitu loh. Begitupun dia, walaupun dia muda, dia dewasa banget gitu. Bisa ngertiin aku juga gitu. Jadi kita saling melengkapi dan punya hobi yang sama, kesukaannya sama, nonton film sama, kayak gitu. Keselak duri. Nah jadi itu memang pinternya Edwin tuh adalah dia bener-bener bukan cuma perhatian, dia tuh selalu ada buat Anissa Bahar. Dia tuh setiap waktu tuh bisa ada buat si Anissa Bahar ini. Mbak Anissa tuh jadi senang, dia tuh ngerasa wah ada laki-laki yang bener-bener tuh kayaknya perhatiannya tuh over banget karena kan dia udah lama sendirian gitu loh Mel. Cobain deh, lo lama sendirian, pasti lo ke Brondong. Aku takut kalau misalnya minta jambah ya, kalau sampai pacar sama Brondong tuh kasih makannya susah, kan ngejar-ngejar gitu kan capek ya sekarang. Gila, kalau anak gue udah susah yang ngasih makan, gue ngasih makan Brondong. Hello. Tapi ada satu Brondong yang juga menurut gue tidak morotin tapi bisa mencintai tantenya quote unquote dan akhirnya menikahi. gue tahu nih arahnya kemana. Ajun. Bener kan? Jennifer Ipel itu dulu gue dan netizen semua. Guenya gimana? Gue tinggi ya, gue gitu ya. Banyak yang menyaksikan cinta mereka. Iya. Ya, tapi look at them now. Mereka saling mencintai sampai sekarang. Anyway, menurut gue itu tuh keberuntungan hidupnya Mami Ipel sama seperti Luna. They are quite lucky dapat Brondong yang juga punya sumbangsi di dalam hidup. Betul. Dan menurut aku gitu ya, tadi membahas sedikit mengenai pertanyaannya Karen, kenapa sih Brondong itu identik dengan morotin uang? Padahal gitu. nggak juga loh, Iya, semua gini. begitu. Dan menurut aku, kalaupun mereka nggak punya uangnya si tante lebih banyak, tapi mereka memberikan sesuatu lebih yang dibutuhkan oleh tante gitu. Jadi take and give. Tante give money, Brondong give attention, give companionship. Klop toh? Tapi nggak salah juga Ren, kalau lu tadi mempertanyakan bahwa stigma masyarakat di luar sana, Brondong itu selalu morotin. Lihat apa yang terjadi, maaf ya Mbak Eli, harus dikasih contoh. Mbak Eli, kurang nggak beruntung apa kisah percintaannya? Iya, berkali-kali ya. Selalu deket sama Brondong dan selalu flunk. Iya, maksudnya gagal terus tapi nyoba terus. Belajar deh Eli. Bercanda ya Eli. Tapi emang Eli tuh emang udah Brondong juga ngincer dia sih, Bo. Karena udah ngeliat, oh Eli suka Brondong, jadi Brondong juga pada ngedeketin. Dan Eli kan sekarang banyak. Tapi kebanyakan Brondong yang deketin dia tuh cuma mau konten. Supaya dapat kerjaan mungkin. Oh gitu. Tapi Eli kan juga mau konten juga. Iya, mau konten. Iya. Mau kondo loh, maunya konten doang gitu kan. Tapi ada yang bilang mau kondo tuh modal komitmen dan doa. Ada yang bilang begitu sekarang plesetannya. Terserah deh nih. Yang penting masyarakat ngerti. Karena memang sebenarnya secara ritme kehidupan gitu ya. Perbedaan usia itu menyeratkan ritme kebutuhan yang sama gitu. Kayak maaf nih ya Mbak Eli gitu ya. Di usia Mbak Eli sekarang apa sih yang dibutuhkan? Udah bukan duit Nek. Iya, companionship. Dan itu bisa diberikan oleh Brondong yang mungkin kebetulan gak punya duit. Ya diterimalah companionshipnya. Mau nunggu apa? Plus mungkin stok yang laki-laki seumuran dia udah habis. Udah pada laki orang. Udah expired. Udah diambil orang. Ayo masyarakat, mendingan tante-tante itu pacaran sama Brondong kali daripada dia sibuk ngegodain laki lu. Tapi ngomongin kembali masalah Brondong dan tante gitu ya. Brondong dan yang pacar beda usia. Nggak selalu Brondong itu mengincar materi. Karena Ajun juga kan dia pernah bilang tuh di mana gitu, dia pernah spill. Gue tuh nggak ngincer loh harta kekayaannya Mami Ipel yang didapat dari mantan suaminya. Betul. Ada perjanjian pranikah kan? Betul. Jadi Ajun mah nge-DJ, ya kan, kerja-kerja gitu. Ya kalau dikasih oke mungkin yang namanya suami istri, tapi itu bukan menjadi main priority-nya. Iya. Gitu. Kita spill videonya boleh ya? Kenapa harus Mami Ipel sih? Kan ada juga cewek lain di luar sana yang juga punya karakter yang seperti lu bilang tadi. Ya mungkin banyak netizen juga menjurus ke harta gitu kan. Itu jadi omongan. Jadi omongan juga kan. Oke.
Nah, ini bisa gue bilang di sini, gue buka sebelum kita married, gue udah tanda tangan perjanjian pranikah, dimana gue nggak ikut campur tentang harta almarhum, terus dan anak-anaknya juga dan aset-aset segala macamnya yang banyak itu. Gitu. Jadi ya mulai hidup baru, jadi gue nggak dapet apa-apa. Dan itu juga poin pentingnya itu mengedukasi buat orang-orang di sana. Pentingnya kalau misalnya ada apa-apa tentang utang piutang, bisnis almarhum di masa dia waktu masih merintis bisnisnya itu, ntar tak kena imbas ke gua kalau ada utang piutang ataupun yang pailit perusahaan. Intinya umur itu tidak jadi patokan bagaimana orang menemukan cinta. Bener gak sih guys? Tapi berondong zaman sekarang tuh cakep-cakep loh, Bro. Cakep-cakep. Apalagi kalau ngomong gym ya, Say. Bener gak? Cakep-cakep zaman Apakah itu sebabnya? Saya ke gym. Iya. Lo tuh gak demen blondong, Bo. Oh iya. Gue kan juga sama. Iya. Tadi barusan aja lo nengok berhenti sebentar. Bener, Bo. Itu kan narasi yang kau bangun. Iya, narasi yang dibangun ya, Say. Terima kasih loh untuk spillan hari ini ya. Ingat buat perempuan-perempuan di luar sana, selesai ngerumpi, selesai ngegosip sama kita, pakai baju olahraga ke gym biar matanya segar. Shopping, Say, ya kan? Lagi minggu depan. Yes.